Jadi caranya seperti itu ya. Kalian memiliki ketertarikan apa, kemudian lihat sumber topiknya. Kemudian dari sumber topik itu dilihat fenomenanya apa. Kemudian ditarik ke area kajian kalian. Berusaha untuk menghubungkan dengan kajian kalian. Seperti yang coba saya sebelumnya tadi, PSBB PPKM ini kan sebenarnya banyak bisa ditarik ke kajian mana aja. Ke psikologi bisa, ke kajian manajemen bisa, ke kajian kebijakan juga bisa. Ar-Rahman. Hey, saya Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian. Semoga dalam kondisi sehat dan jangan lupa bahagia. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang sumber topik penelitian. Saya berharap dengan adanya sumber topik penelitian ini kalian bisa menghubungkan dengan ketertarikan terhadap sebuah mata kuliah begitu. Kan sumbernya sudah ada tuh, detailingnya. Misalnya fenomena lapangan, ada ruang keluarga, ada ruang masyarakat, kemudian ada ruang organisasi. Nah, kalian tinggal milih salah satunya kemudian dicari fenomenanya. Nah, itu pelajaran kita pada sesi sebelumnya. Nah, pada sesi ini saya mengandaikan kalian ini sudah menonton video saya dari awal tentang yang pertama harus ada ketertarikan dulu terhadap sebuah mata kuliah. Kemudian mengetahui apa itu fenomena, kemudian mengetahui sumber-sumber fenomena itu apa saja. Pada pertemuan kali ini, bagaimana menghubungkan sumber ke fokus penelitian. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Teman-teman bisa membuat tabel seperti ini ya. Ada tabel pertama, interesting study, yang saya sebut dengan mata kuliah. Apa mata kuliahnya? Misalnya media pembelajaran. Kemudian dibuat sumber topiknya. Nah, nanti pada kolom fenomena realitas itu nanti tinggal dihubungkan saja. Nah, ini kan lebih enak melihatnya, lebih tertata. Misalnya media pembelajaran, mata kuliah yang paling saya sukai di pendidikan IPS misalnya. Kemudian yang saya teliti itu adalah ruang virtual, Pak. Kenapa ruang virtual? Karena memang ini lagi banyak-banyaknya diteliti oleh orang. Karena memang sekarang masa pandemi dan orang pindah ke area virtual. Oke, nggak apa-apa. Kemudian fenomenanya penggunaan gadget misalnya. Dari penggunaan gadget ini saya ingin fokus ke area dampaknya, Pak. Nah, yaitu dampak penggunaan gadget yang berlebihan dalam pembelajaran. Selama ini orang banyak mengatakan bahwa penggunaan gadget itu bagus untuk pembelajaran. Nah, saya melihat dari sisi dampak negatifnya. Itu bisa dikaji. Jadi dengan adanya pola seperti ini kalian lebih fokus. Nah, bagaimana nanti menghubungkan dari fokus topik ini ke judul? Nah, ini nanti akan saya buatkan video yang lain sehingga kita pembelajarannya step by step, tahap per tahap, sehingga kalian paham untuk peneliti-peneliti pemula atau untuk pejuang skripsi. Contoh kedua, saya ini suka pada mata kuliah sosiologi pedesaan, Pak. Oh, good. Kemudian saya melihat fenomena terkait PSBB dan PPKM misalnya. Oh, itu berarti masuk ke area fenomena lapangan atau fenomena sosial ya. Fokusnya nanti apa misalnya, dilihat saja terkait PSBB dan dihubungkan dengan sosiologi pedesaan. Ini salah satu yang saya lihat adalah banyak masyarakat yang di PHK di kota kemudian berduyun-duyun atau berpindah ke desa atau disebut dengan ruralisasi ya, proses kembalinya dari kota ke desa. Nah, ini nanti bisa dikaji terkait dengan seperti apa judulnya, itu nanti dibahas. Setidaknya sampai tahap ini kalian sudah memiliki fenomenanya dan memiliki fokusnya, sehingga nanti ketika ditanya oleh dosen pembimbing, ini fenomenamu apa, ya bisa dijelaskan terkait PSBB ini. Pak, PSBB ini membuat banyak masyarakat di PHK, kehilangan pekerjaan, Pak, di kota-kota. Nah, saya lihat ketika mereka di PHK itu mereka balik ke desa, kemudian memulai kehidupan baru di desa. Ini pejuang skripsi yang belum memiliki topik tentang sosiologi ini bisa dikaji. Ini terlintas saja dalam pikiran saya ketika membuat contoh ini. Selanjutnya, tadi contoh dari virtual sudah, dari fenomena lapangan sudah. Ini saya perlihatkan dari sisi ruang kebijakan.
Nah, ini contohnya, misalnya saya tertarik dengan perbandingan agama, Pak. Kemudian saya mau melihat dari sisi ruang kebijakan, ya tinggal dilihat saja kira-kira kebijakan apa yang bisa ditarik ke area studi kalian. Jadi caranya seperti itu ya. Kalian memiliki ketertarikan apa, kemudian lihat sumber topiknya. Kemudian dari sumber topik itu dilihat fenomenanya apa, kemudian ditarik ke area kajian kalian. Berusaha untuk menghubungkan dengan kajian kalian. Seperti yang coba saya sebelumnya tadi, PSBB PPKM ini kan sebenarnya banyak bisa ditarik ke kajian mana aja. Ke psikologi bisa, ke kajian manajemen bisa, ke kajian kebijakan juga bisa. Nah, ketika ada fenomena dan realita PSBB ini, coba kalian hubungkan dengan kajian-kajian sosiologi pedesaan. Oh, ternyata kalian melihat masyarakat sekarang banyak yang kembali ke desa. Nah, itu berarti ruralisasi. Kalian bisa mengkaji atau fokus di kajian tersebut. Begitu juga dengan fenomena kebijakan pembatasan beribadah di masa COVID-19. Ini banyak sekali yang bisa dikaji. Misalnya banyak masyarakat yang berada di zona merah sudah dilarang untuk, bukan dilarang ya, sudah dibatasi untuk sholat berjamaah. Masih saja banyak yang melanggar, tidak menggunakan protokol kesehatan. Dan yang melanggar itu banyak juga dari sisi lansia. Nah, itu bisa dikaji. Tapi karena saya ini perbandingan agama, Pak, saya mau melihat dari resistensi jemaah tabligh, Pak. Karena saya melihat kondisi corona ini jemaah tabligh tetap beraktivitas seperti biasanya. Itu bisa dikaji. Kenapa saya mengkaji ke area jemaah tabligh? Karena berdasarkan kajian pustaka atau kajian terdahulu belum ada yang meneliti. Kalau lansia itu sudah ada yang meneliti, Pak. Saya mau meneliti bagian ini. Itu good. Mantap.